Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembahasan otonomi daerah. Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan publik. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar, kesenjangan investasi antar daerah, pendapatan daerah yang dikuasai oleh pemerintah pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Sehingga secara bahasa, otonomi berarti pemerintahan sendiri. Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Ada yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan menurut undang-undang, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dikatakan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga otonomi daerah juga merupakan suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Kemudian krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis itu salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, yang mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya. Sebagai respon dari krisis yang ada, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintah pusat untuk merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki aset sumber daya alam yang melimpah, namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru. Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif, sebab dapat menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat.
Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu dirasakan mendesak. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta, Jakarta sentris. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Ini bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih perputaran berada di Jakarta, sedangkan 40% digunakan untuk di luar Jakarta. Dengan penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, maka ketimpangan sangat terlihat karena daerah di luar Jakarta dengan penduduk hampir 190 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran uang secara nasional. Selain itu, hampir seluruh proses perizinan investasi juga berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta. Yang kedua, pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa minyak, hasil tambang, dan hasil hutan seperti Aceh, Riau, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang layak dari pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah yang relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam. Yang ketiga, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah, terutama Jawa, berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih sangat lamban dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Dan dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Dan dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, otonomi daerah memiliki 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi yang vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah tugas perbantuan. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai asas otonomi daerah ini, silahkan Antuna cari perbedaan dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan dengan contohnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat 3 klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum selengkapnya terdapat pada pasal 25 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal yang berharga dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan ini diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. Namun demikian, semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan ini jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara menguasai segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk menguasai hak dan kewenangan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Setiap daerah sebagai wilayah hendaknya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusannya dalam rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah, atau dengan kata lain, otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia bisa menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang dilakukan secara tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. Keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa sebagaimana hakikat dari wawasan Nusantara. Otonomi khusus. Otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas, integritas, keutuhan, dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah. Otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi model untuk menampung kekhususan-kekhususan yang melekat pada suatu daerah berdasarkan sejarah, etnis, bahasa, agama, adat istiadat, atau kombinasi dari karakteristik spesifik yang membentuk identitas tertentu yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Penerapan desentralisasi asimetris atau otonomi asimetris atau otonomi khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta sangat berbeda justifikasinya dengan kasus pemberian otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Alasan yang melatar belakangi juga sangat berbeda. Keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta semata-mata dilandasi oleh kriteria adanya asal-usul dan susunan asli sebagai Zilberturen landscape. Sedangkan untuk kasus Aceh dan Papua adalah untuk merespon dinamika masyarakat pada kedua wilayah tersebut, yang landasan utamanya bermuara pada alasan-alasan ketidakadilan sosial, otonomi dan politik, eksploitasi sumber daya, dan semacamnya. Sampai saat ini terdapat 4 wilayah di Indonesia yang mendapat otonomi khusus. Di antaranya adalah Irian Jaya yang menjadi Papua dan Papua Barat, DI Aceh menjadi Nangro Aceh Darussalam, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan menjadi tugas Antuna untuk mencari sebab yang melatar belakangi 4 wilayah tersebut mendapatkan otonomi khusus. Demikian pembahasan mengenai otonomi daerah.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.